Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya ini ya, HWD Edukasi TBSM. Kali ini saya akan ngebahas tentang sistem penerangan AC. Sistem penerangan AC maksudnya gimana gitu ya? Karena sistem penerangan itu kan ada AC ada DC. Kalau AC itu kan dimana arus listrik yang dihasilkan dari spool. Kalau DC itu kan arus listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan dari baterai gitu ya. Jadi ada dua tipe nih gitu untuk sistem penerangan ya. Nah, di sini sistem penerangan AC komponennya tuh apa aja sih ya, seperti ini gitu ya. Mohon maaf nih kalau gambarnya nggak bagus-bagus banget gitu, tapi bisa kelihatan, bisa kebaca lah ya gitu. Oke, yang di video sebelumnya saya pengisian gitu ya, jalurnya tinggal ngelanjutin aja gitu ya. Oke, langsung aja ya. Di sini sistem penerangan AC gitu ya. Nah, ini pada sepeda motor Yamaha ini saya bikinnya, karena warna kabelnya warna kabel Yamaha ini yang saya tulis. Untuk Honda sebenarnya sama aja jalurnya ya, nggak jauh beda gitu, hampir sama lah gitu. Warna kabelnya aja yang beda gitu. Nah, seperti apa ya, seperti ini. Jadi kalau sistem pengisian kemarin dari spool ya, di sini ada magnet yang saya bilang ya, magnetnya berputar karena terhubung dengan kerukas gitu ya, magnetnya berputar lalu menghasilkan arus listrik atau tegangan listrik gitu ya. Karena jadi spool atau alternator ini ya, itu adalah pembangkit listrik gitu ya. Nah, jadi yang kemarin sistem pengisian itu melalui kabel putih ya, lalu ke kabel merah menujunya ke aki atau baterai, karena untuk mengisi aki atau baterai gitu kan, itu sistem pengisian. Nah, kan kemarin yang di sistem pengisian sini kosong ya, itu saya bilang itu untuk sistem penerangan atau lampu. Nah, ini jalurnya. Nah, sekarang sistem penerangan atau lampu yaitu adalah dari spool ya, karena ini AC dari spool kan, di sini pembangkit listrik ya keluar. Nah, kabelnya ini warna kuning ya, kabelnya warna kuning ya, kiprok ya. Nah, di sini ada cabang. Kenapa di sini ada cabang ya? Karena arus listrik yang dari spool ini kemarin saya bilang kan besar gitu ya. Nah, ini dimasukin ke kiprok ya, di cabang juga. Ini untuk di kiprok ini ditahan arusnya, artinya ditahan, dibatesin gitu ya, supaya nggak berlebih gitu. Karena kalau berlebih efeknya apa? Lampunya putus karena nggak sesuai yang dibutuhkan sama lampu nanti arus listriknya gitu, kebesaran gitu ya, tegangan listriknya, arus listriknya kebesaran gitu, jadi ya lampunya putus jadinya gitu. Nah, jalurnya adalah dari spool menuju kiprok ya. Di kiprok nyabang ini ditahan arusnya ya, lalu langsung menuju ke saklar. Ini saya lupa tulis ya, ini saklar yang di sebelah kanan nih. Kalau di Yamaha nih yang saklar sebelah kanan, saklar lampu tuh yang geser dua kali ya, yang pertama ke senja, yang pertama lagi ke yang satu lagi ke lampu yang sampai mentok gitu ya. Ini di sini saya lupa tulisin kalau ini saklar lampu utama gitu ya, pokoknya yang di sebelah kanan ini. Nah, jadi gini, ini lambangnya seperti ini dia ini ketika belum berhubungan. Jadi arus listrik yang dari sini ya, dari spool sini, di sini ya mentok di sini di saklar, mati lampunya, masih mati gitu ya, lampunya masih mati karena belum diterusin ke sini arus listriknya, baru mentok di sini. Makanya kan motor-motor zaman dulu bisa di ini ya, bisa dimatiin lampunya gitu ya. Motor-motor zaman sekarang kan nggak bisa dimatiin lampunya, sudah menggunakan sistem AHO apa, automatic headlamp on gitu ya, jadi udah nyala otomatis gitu. Tapi bisa dimatiin, bisa gitu ya. Nah, nanti saya bikinin juga wiring diagramnya kalau misalkan ada yang mau tahu cara matiin lampu AHO tuh kayak gimana gitu ya. Nah, ini kita bahas yang dasarnya dulu ya, sistem penerangan AC. Jadi mentok dia di sini ya, mentok di sini karena ini belum terkoneksi. Nanti kalau dia terkoneksi, anggaplah ini langsung nempel ke sini ya, ini nempel, ini kan nggak terhubung tuh, misah.
Nah ini nempel nih, tek. Nah ketika ini nempel, tek. Nah ini otomatis ada arus listriknya. Ketika ini ada arus listriknya masuk, nah masuknya ke saklar sebelah kiri gitu ya. Jadi dari sini kabel kuning masuk ke saklar lampu utama itu yang sebelah kanan, terus keluar. Nah, ada kabelnya tuh untuk ngubungin ke sebelah kiri, yaitu warna biru garis miring hitam. Kalau di kabel biru strip hitam gitu ya, jadi kabel warna biru tapi ada hitamnya gitu kan. Nah itu seperti ini. Nah, itu ke saklar sebelah kiri. Saklar apa? Jauh dekat. Nah gitu ya. Nah ini sebenarnya nempel ke sini ya, atau nempel ke sini gitu. Tapi ini saya sengaja bikin lurus, padahal masalah satu nempel ke sini. Jadi ketika ini dicetek, dinyalain sebelah kanan, ini udah otomatis kalau dia nempelnya ke sini, berarti ini lampu apa ini? Lampu low, lampu deket yang nyala. Kalau dia nempelnya ke sini, lampu jauh yang nyala, kan geser atas bawah gitu ya. Yang saklar sebelah kiri kan geser atas bawah. Kalau atas lampu jauh, ke bawah lampu dekat gitu ya. Nah ini seperti ini sampai sini. Nah misalkan nih ternyata yang sebelah kiri lagi standby di sini gitu ya, katakanlah dia lagi seperti ini gitu ya, garis ininya nih katakanlah dia lagi seperti ini terhubung gitu ya. Nah itu otomatis lampu dekatnya nyala. Nah kalau misalkan dia posisinya lagi seperti ini, nah otomatis lampu jauhnya yang nyala gitu. Jadi yang dari sini harus listriknya ya langsung ke sini ataupun ke sini gitu, tergantung posisi saklarnya lagi di atas atau lagi di bawah. Kalau lagi di bawah ya udah langsung ke lampu dekat gitu ya. Nah di sini udah ada groundnya nih, ini lambang ground ya, ini lambang ground. Nah kalau dia di sini dia langsung ke lampu jauh gitu ya, dan dia bercabang juga ke lampu indikator lampu jauh. Indikator lampu jauh yang dimana? Yang di speedometer tuh. Makanya kalau nyalain lampu jauh speedometer ada yang nyala kan warna biru. Nah itu dia indikatornya, jadi nyabang dia gitu ya. Nah, sampai sini mungkin nanti kalau ada yang mau tanya di kolom komentar boleh ya ditanyain, atau ada yang mau koreksi silakan juga, karena ini saran sharing kita bareng ya gitu. Terus apa aja komponen-komponennya ya? Komponennya tadi kalau penerangan AC ya udah jelas tadi kita bahas ya, sepul, kiprok, saklar lampu utama, saklar lampu jauh dekat, reflektor ya lampu depan sekalian, sama indikator lampu jauh yang ada di speedometer, sama kabel gitu ya. Nah ini jadi ketika ada permasalahan pada lampu motor teman-teman semua nih, ya udah komponen ini aja yang diperiksa gitu. Jadi komponen ini diperiksa, ada nggak kabel yang putus, ada nggak apa namanya komponen yang rusak gitu ya. Jadi ini aja cukup yang di apa namanya periksa gitu ya. Jadi satu-satu gitu, misalkan wah lampu saya mati nih, dilihat, dibuka dulu. Paling mudah adalah buka lampu depannya dulu ya, putus enggak gitu, karena keseringan putus gitu ya. Maksudnya penyakit paling sering atau kerusakan paling sering itu ada di lampunya putus gitu. Jarang di yang sini jarang, seringan lampunya putus. Oh lampunya putus gitu, ya udah ganti lampunya gitu ya. Oh lampunya aman nih gitu, lampunya aman gitu kan. Kalau lampunya aman, cek kedua jalur kabel ini ya, dari sini sampai di sini ya. Yang warna apa ini, yellow, warna kuning, yang dari piting lampu ya, kalau di motor ada piting lampu warna kuning, ke warna kuning yang ada di saklar. Pakai multitester dites putus apa enggak kabelnya. Oh enggak putus, aman berarti kan gitu. Gantian yang ini dicek dari ujung sini sampai ujung sini, dari yang warna hijau dari lampu piting lampu sampai ke saklar jauh dekat, putus nggak kabelnya gitu. Oh aman juga, ya udah berarti nggak ada masalah dong di sini. Nah, di saklar, kalau di saklar biasanya bukan rusak dia, tapi kayak apa ya,
Kalau jarang dibersihin itu kayak jamur gitu ya, buka aja dulu, dibuka gitu. Nah caranya gimana? Kalau udah dibuka gitu ya, kalau udah dibuka ya bersihin, pasang lagi. Udah bersih dipasang lagi, nyala nggak gitu. Kalau misalkan nggak nyala juga ya udah, berarti di sini aman gitu ya, karena udah dibersihin tapi nggak nyala juga, berarti bukan dari sini masalahnya. Terus dari sini kabelnya sampai sini dicek putus nggak gitu. Yang dari saklar kiri ke saklar kanan putus nggak? Oh nggak putus, aman, ya udah. Ternyata di sini putus, ya berarti kabelnya gitu. Berlaku untuk kabel di sini, untuk kabel di sini juga. Pokoknya semua berkabel-kabelan, kalau ada yang putus ya itu masalah gitu ya. Oh di sini nggak putus gitu. Nah sekarang saklar lampu utama sama ini juga yang sebelah kanan ya, dilihat biasanya berjamur dia. Kalau misalkan dia nggak berjamur ya berarti aman dong harusnya gitu. Kalau berjamur ya bersihin gitu. Masih nggak nyala juga padahal di sini aman gitu, katakannya yang di sini malah saya ganti baru malah gitu kan, saya ganti baru gitu, ya udah aman berarti ya kan kalau diganti baru. Nah sekarang masih nggak nyala juga, iya ya udah, dari sini sampai ke kiprok aman nggak kabelnya? Aman. Nah dari kiprok sampai ke spool aman nggak? Aman juga kabelnya gitu. Ya berarti indikasinya di sini udah aman, yaitu kiprok sama spool itu. Tapi ini jarang rusak gitu ya. Biasanya kalau kiprok yang rusak ya, karena di sini ada penahannya di dalamnya, komponen elektronik ada penahannya ya di dalam kiprok ini. Kalau dia rusak di dalamnya, nah yang pertama lampunya pada saat posisi stasioner itu udah terang banget ya, dia udah terang banget tanpa digas, dia udah terang banget. Karena kan lampu penerangan AC itu yang mengikuti putaran mesin, yang kalau dia posisi stasioner langsam itu kayak apa lampunya ya, kayak naik turun gitu, kedap-kedip mengikuti putaran mesin gitu kan. Kalau mesin tarik putaran tinggi dia terang, kalau mesin putaran rendah dia redup gitu ya. Kan langsam kan juga naik turun kan, ya kayak gitu. Nah ini posisi stasioner atau posisi langsam dia udah terang nih, kayak udah posisi RPM menengah ke tinggi gitu kan, udah terang banget. Nah itu bisa wah jangan malah seneng, wah lampu gue jadi terang nih, stasioner aja lampunya terang banget kan gitu. Jangan seneng, karena kenapa? Itu sebenarnya kiproknya bermasalah ya. Itu biasanya iya posisi stasioner terang, coba digas geber gitu, digas geber pasti putus lampunya. Langsung geser ke saklar berikutnya, lampunya masih nyala kan, geber lagi pasti putus lagi lampunya. Kenapa? Karena di sini arusnya berlebih, yang komponen yang di dalam sini itu rusak, yang dalam kiprok. Akhirnya apa? Arus yang dari sini yang harusnya ditahan tapi dia bablas di sini, makanya lampunya lebih terang walaupun posisi stasioner. Tapi ketika digeber makin kenceng arus listriknya, akhirnya apa? Di sini nggak mampu menahan, putus gitu. Itu kerusakan pertama. Kerusakan yang kedua ya, yang pernah saya alamin juga nih ya, ini bukannya terang tapi malah di sini kayak apa ya, besi dibakar gimana sih, karena kan memang energi panas kan, ini kan lampu ini kan energi panas gitu ya, yang berubah jadi sinar cahaya gitu ya. Nah ini di sini cuman kayak besi dibakar gimana sih, besi dibakar warna merah gitu ya, warna merah nyala gitu kan. Nah itu ini kan di filamen ya, ini namanya filamennya. Di filamennya itu cuman kayak besi dibakar gitu, nyala gitu kan ya, kayak arang dah, arang kena kipas gimana sih gitu. Nah kayak gitu jadinya. Jadi ada dua kerusakan gitu. Gimana? Apakah ganti komponen yang di dalam kiprok? Apakah ganti kiproknya? Yang jelas diganti kiproknya. Siapa yang mau bongkar-bongkar kiprok terus diganti komponennya aja gitu. Komponen elektronik tersebut diganti supaya benar lagi, ribet ya, mending ganti kiproknya gitu. Keseringan yang rusak sih ini sama ini, sering banget ini, nggak terlalu sering ini, gitulah bahasanya. Kalau di sini jarang banget ya. Wah tapi kiprok saya baru nih gitu kan, masih nggak mau nyala juga lampunya, ya udah
yang perkabelan di spool ini, tembaga-tembaga yang di spool ini yang untuk lampu nih kan di sini kan disolder ya, soldernya copot apa enggak, atau spoolnya ini kebakar apa enggak gitu. Kalau misalkan dia soldernya putus gitu ya, copot, atau misalkan tembaganya dia kebakar, ya jelas di sini nggak akan ada lampu nyala, karena kan ya di sini putus, gimana mau hantarin arus listrik ke sini gitu kan, nggak mungkin bisa gitu karena putus gitu. Ya jadi itu untuk sistem penerangan. Jadi dari spool menuju ke kiprok, dari kiprok ya ditahan arusnya ya, dikeluarkan lagi ke saklar sebelah kanan tuh ya, saklar lampu utama biasanya nyebutnya ya, langsung ke saklar sebelah kiri, saklar lampu jauh dekat biasa disebut, baru ke lampu. Jadi kalau misalkan yang lampu dekat tidak ada cabangannya, tapi kalau yang lampu jauh dia bercabang, yaitu bercabang ke indikator yang ada di speedometer. Itu untuk sistem penerangan AC. Nanti saya buat yang sistem penerangan DC juga, sama saya buat gimana sih bang, misalkan saya kiprok saya mati nih, saya belum ada duit gitu ya, karena ini saya alamin juga waktu itu. Jadi kejadiannya itu udah malam gitu. Udah dicoba ya kan, dari siang udah oke, pas malam nih lupa cek lagi gitu kan, pas mau dipakai jalan kok lampunya terang banget gitu kan, pas diturunin dari standar 2 digeber lampunya putus, dipindahin saklar ininya ke jauh, digeber lagi putus lagi, wah kiprok ini mah gitu kan. Nah posisi motornya udah mau diambil gitu kan, posisi kiprok mau diambil, kiprok mau diambil, motor mau diambil, tapi kalau kita beliin kiprok kan tadi saya bilang udah malam, bengkel mana yang masih buka gitu kan untuk beli spare part, nggak ada gitu kan. Ya udah akhirnya kita akalin dulu, mau nggak mau kita bikin DC sementara gitu kan. Akhirnya apa, saya rubah, saya bikin DC sementara itu, dan ternyata orangnya nggak ada keluhan sampai sekarang ya. Ternyata motor itu sampai sekarang pun kondisi lampunya masih DC, belum saya rubah lagi ke AC. Padahal tapi udah saya bilangin bahwa suruh ganti kiproknya, suruh beli kiproknya, nanti saya rubah lagi ke penerangan AC lagi, standarnya lagi gitu. Atau bang saya memang mau rubah ke DC ya bisa gitu ya. Ini nanti saya bikinin juga videonya, wiring diagramnya, nanti tinggal dipraktekin sendiri. Kalau misalkan lampu penerangan teman-teman nih AC gitu mau dirubah ke DC silakan ya. Nah ini yang AC udah, nanti saya bikin yang DC sekaligus cara ngerubahnya itu seperti apa gitu ya. Nanti untuk yang penerangan AC ini kalau mau tanya-tanya silakan di kolom komentar, atau mau beri masukan, mau koreksi silakan, karena kita ini sarana sharing ya, nggak ada baper-baperan. Oke, segitu aja dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.